Hai, warganet global. Kalau kemarin kamu cuma scroll feed dan lihat tagar Israel sama Iran, meledak saking banyak tweetnya, masing-masing sekitar 4 juta, berarti kamu nggak sendiri. Orang juga pada bingung. Hehe, beneran, semua orang kaya, ini apaan sih? Selamat datang di Hop9 TV, tempat di mana konflik geopolitik jadi lebih mudah dicerna, dan lumayan ngakak juga. Hari ini, kita akan kulik, kenapa Israel dan Iran tiba-tiba panas lagi? Apa implikasinya buat Asia Tenggara, termasuk kita di Makassar? Gimana cara kita mencerna berita ini tanpa jadi stres? Siapkan kopi, santai, dan yuk mulai bedah kontrak konflik internasional yang, jujur aja, lebih dramatis dari sinetron prime time. Pernah nggak sih, kamu ngerasa kayak dunia ini makin absurd dari hari ke hari? Belum kelar masalah dalam negeri, tiba-tiba timeline rame banget ngomongin Israel dan Iran. Ada yang bilang, perang bakal pecah. Yang lain jawab, tenang bro, ini cuma ancaman doang, biasalah. Tapi sebenarnya, apa sih yang lagi terjadi? Dan kenapa seluruh dunia kayaknya nahan napas tiap kali dua negara ini saling lempar kode keras di media internasional? Oke, mari kita mulai dari dasar. Israel dan Iran itu ibarat dua tetangga yang udah lama nggak akur. Bukan gara-gara rebutan jemuran, tapi lebih ke urusan ideologi, pengaruh kawasan, dan satu hal sensitif, program nuklir. Israel bilang Iran lagi nyiapin sesuatu yang meledak, bukan kembang api, tapi senjata nuklir. Sementara Iran bilang bro, ini buat pembangkit listrik doang, kok panik amat? Tapi ya, Israel nggak percaya, dan Amerika juga ikut-ikutan nge-backup. Jadilah setiap tahun, selalu ada momen di mana keduanya kayak adu kode di status WA. Kadang dalam bentuk latihan militer besar-besaran, kadang saling serang lewat proxy, alias nyuruh negara atau kelompok lain buat maju duluan. Iran misalnya, punya dukungan ke Hizbullah di Lebanon, dan milisi di Suriah. Israel, gak banyak omong, tapi kalau ada ancaman, langsung blitz duluan. Kadang pakai drone, kadang rudal. Intinya, siapa cepat, dia trending duluan. Nah, kenapa dunia jadi ikut tegang? Karena keduanya bukan negara sembarangan. Israel itu sekutu utama Amerika di Timur Tengah, punya teknologi canggih, dan katanya sih, punya senjata nuklir juga walau nggak pernah ngaku terang-terangan. Iran, negara besar dengan cadangan minyak melimpah, punya pengaruh kuat di kawasan, dan hubungannya lagi mesra sama Rusia dan Cina. Jadi kalau dua negara ini ribut, efeknya bisa kayak domino. Mulai dari harga minyak yang naik kayak harga cabai pas lebaran, sampai mata uang negara-negara berkembang yang ikut loyo karena pasar panik. Lucunya, meskipun mereka kayak musuhan 24 jam 7 hari, tapi nggak pernah benar-benar perang terbuka. Mereka lebih suka saling sindir, saling sabotas, dan saling mengintai, kayak pasangan toksik yang nggak putus-putus, tapi juga nggak mau rujuk. Dan netizen dunia, jadi komentator dadakan, bikin analisa geopolitik dari kasur sambil ngopi. Sekarang, gimana dengan negara-negara lain? Amerika udah pasti bela Israel, itu udah default setting sejak lama. Rusia, lagi sibuk juga sama Ukraina, tapi tetap punya interest supaya Iran gak kalah. Cina, dia diem-diem tapi main, kayak orang yang gak mau ikut arisan tapi numpang makan. Uni Eropa, mereka sih pengen damai, tapi setiap kali mau mediasi, ada negara yang tiba-tiba nembak rudal duluan. Dan kita di Indonesia, ya jelas ikut ke bawah. Minyak naik, ekspor-impor terganggu, dan berita internasional jadi makin sering nongol di timeline kita. Apalagi buat kamu yang kerja remote dan gajinya tergantung dolar, siap-siap aja stres lihat kurs makin galak. Tapi di balik semua itu, kita nggak boleh cuma jadi penonton pasif. Dunia ini makin kompleks, dan konflik kayak Israel-Iran bisa jadi kunci buat paham arah masa depan global. Bisa jadi pemicu perubahan besar, bisa juga cuma jadi perang kata-kata yang gak ada ujungnya. Tapi yang jelas, kalau kamu ngerti konteksnya, kamu gak akan gampang termakan hoax, propaganda, atau postingan panas dari akun anonim. Jadi, yuk mulai perhatiin bukan cuma apa yang dikatakan media, tapi juga siapa yang ngomong, kepentingannya apa, dan narasinya kemana. Karena dalam geopolitik, kadang yang gak dikatakan justru lebih penting dari yang diumbar. Dan buat kamu yang masih nonton sambil mikir, lah, terus solusinya apa? Well,
Kalau gua punya solusi, mungkin sekarang gua udah duduk PBB bukan bikin video di YouTube. Tapi satu hal yang pasti makin kamu paham, makin kamu bisa mikir kritis. Dan itu udah langkah besar. Nah, dari sini kita bisa mulai sadar konflik internasional itu jarang banget soal hitam atau putih. Gak sesimpel si ini jahat, si itu baik. Justru kadang yang kelihatan baik di media, bisa punya agenda tersembunyi yang licin kayak belut habis mandi minyak zaitun. Dan yang kelihatan jahat, belum tentu juga sepenuhnya salah. Semua tergantung narasi mana yang kamu konsumsi, dan siapa yang lagi megang mic-nya. Media punya peran gede dalam membentuk persepsi. Coba deh kamu perhatiin. Satu media bilang Iran agresif, media lain bilang Israel provokatif. Terus netizen pecah jadi dua kubu, yang satu sok jadi analis militer dadakan, yang satu lagi ngotot bawa-bawa kitab suci. Padahal yang kita butuhin bukan debat kusir, tapi pemahaman yang utuh. Karena kalau salah paham terus, ya ujung-ujungnya kita cuma jadi penonton yang rame di komentar tapi nol kontribusi. Masalahnya, konflik ini udah keburu jadi komoditas. Semakin panas, semakin laku. Headline makin dramatis, iklan makin banyak tayang. Dan politisi makin senyum karena perhatian publik teralihkan dari urusan dalam negeri yang, ya, berantakan juga. Makanya penting banget buat kita, generasi rebahan yang hidup di era digital, buat punya literasi geopolitik. Gak harus kuliah hubungan internasional, cukup ngerti dasar-dasarnya, supaya gak gampang dibodohi. Karena, kini di zaman sekarang, kebodohan itu bukan cuma karena kurang sekolah, tapi karena malas nyari kebenaran dari berbagai sisi. Dan kalau kamu mikir, ya, ini kan masalah jauh, bukan urusan gua, coba pikir ulang. Semua terhubung. Harga BBM naik, bisa jadi karena tanker di Selat Hormuz nggak bisa lewat. Dolar naik, karena investor kabur dari pasar negara berkembang gara-gara takut konflik makin besar. Bahkan kebijakan luar negeri Indonesia bisa berubah tergantung siapa yang ribut di Timur Tengah. Jadi jangan remehkan kekuatan paham, karena paham bisa bikin kamu bijak, dan bijak bisa bikin kamu tahan banting di tengah dunia yang makin absurd. Gak mudah terprovokasi, gak gampang ikut-ikutan, dan gak buru-buru nyalahin tanpa data. Inilah kenapa Hops Mayan TV hadir, bukan buat sok-sokan pinter, tapi buat ngajak kamu mikir bareng, ketawa bareng, dan belajar bareng. Karena dunia ini terlalu serius untuk dihadapi tanpa humor, dan terlalu rumit untuk ditelan mentah-mentah. Kita nggak harus sepakat, tapi kita bisa belajar sama-sama. Karena kalau kita cuma ngikutin yang viral tanpa tahu apa yang vital, ya selamanya kita cuma jadi penonton di panggung dunia, yang dikendalikan elit-elit, yang bahkan nggak tahu cara spell Indonesia yang benar. Jadi, tetap kritis, tetap penasaran, dan yang paling penting, tetap waras. Jangan lupa klik like kalau kamu ngerasa makin ngerti. Klik share kalau kamu pengen teman-teman kamu juga nggak cuma debat soal bola atau skincare. Dan tentu saja, subscribe biar kamu nggak ketinggalan bahasan seru lainnya yang bakal bikin kamu bilang, wah, ternyata politik internasional tuh seru juga ya. Karena, mari kita jujur, kalau dunia ini beneran bisa diselesaikan lewat diplomasi yang logis dan tenang, harusnya nggak ada lagi pertemuan G20 yang isinya saling sindir pakai kalimat berbunga-bunga. Tapi nyatanya, para pemimpin dunia itu kadang kayak anak SMA rebutan kursi OSIS. Siapa yang paling banyak pengaruh, dialah yang dianggap sah mewakili semua. Bedanya, di geopolitik, yang diperebutkan bukan cuma kursi, tapi wilayah, kekayaan alam, dan pengaruh ideologi. Dan yang paling absurd, seringkali rakyatnya yang nggak ngerti apa-apa, justru jadi korban. Listrik mati, harga BBM naik, internet diblokir, dan tetangga jadi debat di grup WhatsApp, cuma gara-gara baca caption IG yang nggak jelas sumbernya. Jadi daripada ribut sama temen sendiri gara-gara beda sudut pandang, lebih baik kita belajar dulu gimana sebenarnya dunia ini digerakkan. Karena informasi itu kekuatan, dan humor, itu pelindung jiwa. Gabungkan dua hal itu, dan lahirlah Hopin TV. Tempat di mana kamu bisa belajar soal politik dunia, tanpa harus kehilangan kewarasan. Karena hey, siapa bilang geopolitik itu harus membosankan? Di balik strategi militer, kesepakatan dagang, dan diplomasi meja bundar, selalu ada sisi lain yang lebih manusiawi, bahkan kadang lebih konyol dari sinetron stripping.
Kita hidup di era informasi, tapi juga di era disinformasi. Kadang yang viral bukan yang benar, tapi yang paling keras teriaknya. Maka dari itu, kamu butuh ruang untuk mikir. Bukan yang ngajak percaya buta, tapi ngajak mikir jernih, sambil ketawa. Hopiman TV nggak ngajak kamu untuk milih pihak, tapi ngajak kamu buat ngerti semua sisi. Karena kalau kamu cuma lihat satu sudut, kamu bakal percaya dunia itu datar. Padahal, ya jelas bulat. Kecuali menurut netizen Facebook grup Bumi Datar Internasional. Tapi itu bahasan lain lah ya. Jadi, sebelum kamu ikut-ikutan nyebar opini, yuk kita mulai dari nambah wawasan dulu. Karena dengan nonton sampai akhir video ini aja, kamu udah selangkah lebih paham daripada kebanyakan orang yang cuma teriak perang, tanpa tahu siapa duluan yang lempar batu. Terakhir, jangan lupa klik tombol like-nya, biar algoritma tahu kamu suka konten bermutu. Share ke teman kamu yang hobinya debat, tapi referensinya cuma dari meme. Dan tentu saja, subscribe ke Hopman TV, satu-satunya channel yang bikin kamu paham geopolitik, tanpa bikin kepala ngebul. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dengan topik yang gak kalah seru, gak kalah absurd, dan tetap bikin kamu senyum sambil mikir. Lah, ini dunia beneran apa skenario film Marvel sih? Stay waras, stay penasaran, hanya di Hopman TV.